Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi syarrafana wa akramana wa a'azzana bi'ilmil ulama'i wa karamatis salihin. Wa salatullahi wa salamuhu ala sadiqil wa'dil amin. Sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa jami'il khalaik ajma'in. Amma ba'd. Al-Muhtaram Bapak Presiden Bapak Insinyur Haji Joko Widodo hafizahullah wa yadahu fi khidmatil ummah wal watan. Al-Muhtaram Bapak Wakil Presiden Bahyai Ma'ruf Amin hafizahullah, habaibna wa syarifna wa sadatina, para sadat, para asyraf wa ala ra'isina jami'an. Al-Muhtaram Sayyid Lutfi a'azallahu wa ta'ala fi ansi, para menteri yang saya hormati, alhamdulillah banyak dihadiri oleh Menteri Agama, Menteri PAN, Menteri Bapak Muhajir, Ugi Pak Muldoko dan lain sebagainya. Qabilallahu syukrahum, para kiai, para santri, dzakirin dzakirat, juga kepada rekan-rekan Masjidil Qubul Waton dan insan-insan istana. Qabilallahu syukrahum wa jazahumullah. Alhamdulillah hanya 2 kali atau 1 kali tidak ada zikir, yaitu ketika pandemi. Sekarang berjalan lagi. Alhamdulillah zikir kali ini lebih semarak, lebih semangat, lebih ikhlas. Allah. Ini semua karena kesemangatan kita bahwa kita menghadapi sesuatu yang tidak mungkin kita tangani hanya dari Allah, hanya dari rahmat Allah. Oleh karena itu kami para kiai, para pesantren dan semuanya matur nuwun sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden yang menginstruksikan, mengagendakan zikir. Zikir merupakan rangkaian tasyakur kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 1 Agustus di Istana Negara, yang belum pernah ada sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Belum pernah ada, baru kali zikir. Ono tahlil kok ning kene, tahlil ning musala pantes. Matur nuwun Pak Presiden, namun kula nyuwun sedaya nyuwun teras Pak. Mboten tahun ini kita ngaji mau sak teras wonten zikir wonten Pak. Para bapak yang saya hormati, zikir adalah sebuah kalimat yang sakral, yang suci, yang hanya bisa dilakukan oleh yang ashabul dzauq al-jamil. Di mana zikir adalah sebuah perilaku atau amaliyah untuk mengetuk pintu Allah agar Allah membuka pintunya, menurunkan rahmatnya khususnya kepada bangsa Indonesia yang sebentar lagi memasuki tahun politik. Ada yang menyebut tahun politik, ada yang menyebut tahun duit, nggak tahu mana yang benar. Oleh karena itu kami sangat mengharap, berdoa, mohon pada Allah, ya Allah turunkan rahmatmu kepada bangsa Indonesia. Amin. Yang akan melaksanakan demokrasi, yang akan melaksanakan pilihan umum, yang biasanya terjadi ujaran kebencian, saling fitnah, saling menjelekkan. Semoga mereka yang akan memfitnah tidak jadi, yang akan maju tidak bisa ngomong, yang akan membuat jelek tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ini semua ada syaratnya, yaitu kita harus berusaha. Apalagi kita bangsa yang notabene mayoritas umat Islam. Tunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin melalui kita-kita ini ashabul dzikr wa ashabul munajat. Maka kita harus siap mengamankan, ikut andil dalam mengamankan negara, mempersatukan bangsa, mengingatkan pada mereka bahwa tidak ada yang bisa berbuat apa-apa yang untuk kebaikan bangsa. Di samping ikhtiar kita adalah ma'unah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Presiden yang saya hormati, Bapak Wakil Presiden, para menteri hadirat. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya akan bacakan, bukan bacakan, sampaikan. Biasa banyak di dalam kutubut tarikh bahwa Nabi Muhammad SAW sering lewati satu lorong, satu jalan, di mana kalau lorong Kanjeng Nabi pas ke lorong itu ada seorang wanita Yahudi yang disewa oleh Abu Jahal untuk menghina Nabi dengan cara melempar batu dan meludahi setiap Nabi lewat. Satu ketika Nabi lewat ke situ nggak ada yang meludahi, nggak ada yang melempar batu. Nabi bertanya,
Tidak lantas berkata alhamdulillah nggak ada. Lantas bertanya, ini orang yang biasanya melempar batu saya, yang meludahi saya kemana ya? Kok nggak melempari? Kok nggak menghujat? Kok nggak memfitnah saya? Kok nggak membuli saya? Nabi bertanya, dijawab, sedang sakit. Oh sakit, iya. Nabi pulang lagi, ambil buah-buahan. Nengok beliau, orang Yahudi perempuan yang biasa menghujat Nabi, meludahi Nabi, ditengok dengan membawa buah-buahan, menengok ke rumahnya. Luar biasa. Ini siapa lagi yang bisa meniru Nabi? Kalau kitanya sendiri menjadi imam dalam berantem, imam dalam memfitnah. Oleh karena itu, mari kita tiru akhlak Rasul, memberi buah kepada orang yang membenci, memberi buah kepada orang yang meludahi, memberi orang kepada orang yang memfitnah. Oleh karena itu, pada malam hari ini, mari kita semuanya fokus pada Allah, bahwa satu kalimat Allah dibanding segalanya masih bernilai satu kalimat Allah. Oleh karena itu, insya Allah Allah akan berikan kita rahmah mauna ridho pada bangsa Indonesia tahta Isyrafi Sayyid Bapak Joko Widodo, di bawah pimpinan Bapak Kiai Ma'ruf Amin dan Habib Lutfi, dan semuanya insya Allah akan selangkah demi selangkah ila ma narjullaha, yakni baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa Aqil Sirot. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik para tamu undangan yang dirahmati oleh Allah, kita melangkah ke acara selanjutnya. Marilah sama-sama kita dengarkan bersama tausiah oleh Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Iriana Joko Widodo, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, ulama anal kiram wa habaiban al afadil, para hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah malam ini kita bisa berzikir kembali di halaman Istana Negara dalam rangka mensyukuri nikmat Allah hari kemerdekaan kita yang ke-78. Tetapi juga momentum ini mari kita jadikan saat untuk bersyukur karena kita telah bebas dari COVID-19. Alhamdulillah. Di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, Indonesia bisa selamat daripada COVID-19, bahkan dari dampak ekonominya, di mana negara lain banyak yang berantakan. Indonesia masih baik, masih tumbuh di atas 5%, dan ini patut kita syukuri. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dan tentu ini juga berkat dukungan seluruh rakyat Indonesia dan doa seluruh rakyat Indonesia dan doanya para ulama. Saya tahu para ulama terus berdoa, selalu membacakan Allahumma dfa'annal ghala wal bala wal waba wal corona. Itu dibaca tidak hanya waktu kunut subuh, tapi juga waktu salat lain, waktu salat Jumat, bahkan di malam hari.
Dan tentu juga ini tidak lepas daripada inayah dan himayah rabbaniyah, pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita dilindungi, ditolong sehingga pemerintah mampu mencari solusi yang tepat dalam menghadapi Covid dan diberikan himayah, dilindungi dari kemungkinan terjadinya keterpurukan dalam kehidupan bangsa kita. Ini adalah inayah rabbaniyah, himayah rabbaniyah. Oleh karena itu kita ucapkan nashkuruka ya Allah ala inayatika wa himayatika ya rabbal alamin. Kami syukur ya Allah atas inayah dan himayah. Hadirin sekalian, bebas kita dari Covid dan pengaruh dampak buruknya, kita juga menghadapi juga tantangan baru. Keadaan global yang belum menentu, krisis energi, krisis pangan, dan kita memasuki El Nino. Ini juga tantangan baru. Memang di dunia ini banyak tantangan demi tantangan. Kata ulama, dunia ini adalah mamarran imtihanian, tempat lalu, tempat lewat yang penuh ujian dan cobaan. Tempat yang banyak terjadi silsilatun minal imtihanat, mata rantai ujian. Oleh karena itu mari kita hadapi situasi yang tidak menentu ini, dan pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo sudah mempersiapkan berbagai instrumen untuk menghadapi ini. Banyak negara yang sekarang sudah banyak kelaparan, banyak juga krisis. Tapi Indonesia insya Allah atas juga dukungan, atas doa dari Bapak Ibu para ulama, dan juga tentu kembali kepada inayah dan himayah rabbaniyah. Oleh karena itu momentum malam ini juga mari kita jadikan untuk memohon inayah rabbaniyah dan himayahnya. Nas'aluka Allahumma ala inayatika wa himayatika ya rabbal alamin. Kita mohon pada Allah supaya diberikan inayah menghadapi tantangan yang akan datang. Kuncinya adalah kita bersatu. Mari kita wujudkan sikap tawadud, saling mencintai di antara sesama kita. Sikap tarahum, saling menyayangi di antara kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang yang di bumi, kamu akan disayang oleh yang ada di langit. Kita wujudkan ta'awun, saling membantu, saling menolong, saling membantu. At-ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu, kata Allah, dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan saling juga tanasur, tawadud, tarahum, ta'awun dan tanasur, saling menolong. Ini saya kira yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Dan seperti kata Allah dalam Al-Quran, mari kita semua menjadi kalbunyan, seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, yang satu sama lain saling menguatkan, bukan saling merobohkan, tapi yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menguatkan, saling menopang. Dan seperti juga dikatakan oleh Rasulullah, mari kita jadikan kita sebagai bangsa kal jasadil wahid. Idza istaka minhu udwun
tada'a sairul jasad. Seperti tubuh yang satu. Kalau ada satu anggota yang sakit, maka yang lain merasa sakit. Artinya yang memiliki solidaritas yang tinggi. Kalau kita bisa menjadi kalbunyan seperti satu bangunan, kita bisa menjadi kal jasadil wahid, insya Allah tantangan apapun di hadapan kita, sebesar apapun, sesulit apapun, pasti kita bangsa Indonesia mampu akan menghadapi dan mengatasinya. Insya bi'aunillahi wa quwwati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita sudah menyimak tausiah oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh beliau menjadi pegangan dalam kita mengisi kemerdekaan ini, bahwa kita umat Islam jangan terpecah belah dan mari kita jaga persatuan bangsa Indonesia ini. Baik para hadirin dan undangan yang dirahmati oleh Allah, akhirnya kita sampailah di acara yang kita nantikan. Mari sama-sama kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia. Kepada Yang Mulia Bapak Joko Widodo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden beserta Ibu, yang saya hormati para kiai sepuh dan ibu nyai, para habaib, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis-majelis agama, para alim ulama, para menteri yang hadir, para santri yang saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, kita bisa hadir kembali di zikir dan doa kebangsaan pada malam hari ini. Sungguh tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden bahwa anugerah Allah SWT yang luar biasa bahwa kita bisa lepas dari COVID-19. Jangan lupa kita mensyukuri betapa keadaan yang mencekam saat itu, kengerian. Saya sendiri dengan Pak Wakil Presiden, dengan para menteri, nggak bisa bayangkan ini COVID ini selesai kapan. Tiap hari di jalan-jalan ambulan, wing semuanya. Sudah selesai yang Omikron, ganti yang Delta. Terus nanti ganti apa lagi, kita ini tidak bisa menebak dan hanya bisa ikhtiar dan berserah diri kepada Allah SWT. Itu baru diberi virus yang namanya COVID. Sakitnya iya, barangnya nggak kelihatan. Kemudian karena COVID, awal-awal kita belum memperkirakan. Ternyata dampak ekonominya secara global, secara dunia juga luar biasa dampaknya.
dan juga patut kita syukuri, alhamdulillah kita bisa mengendalikan, bisa mengelola ekonomi kita pasca pandemi COVID dan bisa kembali normal dalam waktu yang sangat cepat. Alhamdulillah, karena Bapak Ibu hadirin hadirat, sampai saat ini sudah 96 negara yang menjadi pasiennya IMF. Kita pernah jadi pasien IMF di tahun 97-98. Itu pun saat itu waktu krisis nggak ada 10 negara. Ini sudah 96 negara jadi pasien IMF. Jangan ada yang tepuk tangan. Belum seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Dibarengi lagi dengan krisis energi, dibarengi lagi dengan krisis pangan. Di mana-mana. Karena ada tambahan lagi setelah COVID, ada krisis ekonomi, ditambah lagi perang di Ukraina. Gandum yang dari Rusia biasanya keluar bisa 130 juta ton, tidak keluar sama sekali. Dari Ukraina biasanya 70 juta ton, tidak bisa keluar sama sekali. Sehingga harga gandum naik dan banyak kekurangan pangan di banyak negara. Energi juga sama, gas dan minyak karena perang juga naik begitu dasar. Gas di Eropa, di salah satu negara ada yang naik sampai 700%. 700%. Di sini bensin naik 10-20%, demonya 3 bulan. Itu 700%, Bapak Ibu bisa bayangkan. Sekali lagi, alhamdulillah. Patut kita syukuri, jangan lupa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa kita Indonesia. Ini semua bisa kita raih, bisa kita capai berkat kerja keras seluruh komponen bangsa kita. Berkat gotong royong seluruh lapisan masyarakat. Kita ingat saat COVID semua bekerja bergotong royong. Yang sakit ada yang ngirimi makanan, saya ingat itu. Yang sakit diisolasi tapi tetangganya mengirim buah-buahan. Inilah berkat gotong royong seluruh lapisan masyarakat, COVID bisa kita atasi. Dan tentu saja tidak lepas dari ketangguhan, kegigihan, kesabaran, tawakal kita bersama dalam menghadapi berbagai tantangan. Dan di mana akar dari semua itu adalah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri dan juga berikhtiar. Dan kita juga patut bersyukur. Saya pernah baca ini di sebuah berita. Berdasarkan survei internasional, ini yang survei bukan orang Indonesia tapi internasional yang saya baca, 96% masyarakat Indonesia itu percaya kepada Tuhan. Dan angka ini adalah tertinggi di dunia. Alhamdulillah, tertinggi di dunia. Di atas negara-negara lain, baik di Afrika, Eropa, Amerika, dan bahkan di Timur Tengah. Di Turki itu angkanya 75%, kita 96%. Ini menjadi salah satu modal kuat kita sebagai sebuah bangsa karena kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang sangat penting agar manusia punya moral dan tata nilai yang baik, agar punya kekuatan dalam menghadapi berbagai masalah yang ada. Masalah ke depan akan semakin kompleks
dan semakin banyak. Punya kompas dalam hidup. Ada kompasnya kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden, melakukan hal yang baik, menghargai dan saling tolong-menolong di antara kita. Dan memperkuat hablum minallah dan hablum minanas. Serta menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk. Dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para kiai, kepada para ulama, kepada para tokoh agama, kepada tokoh masyarakat, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, dan seluruh komponen bangsa yang secara konsisten dan tidak kenal lelah terus mengenalkan, terus mengajarkan, terus membimbing kepada anak-anak kita, generasi penerus bangsa, tentang kepercayaan kepada Tuhan, tentang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan beragama yang baik, yang nyaman, toleran, dan kondusif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Marilah kita terus merawat kerukunan kita, merawat toleransi kita, sikap saling menghargai, sikap saling menolong, agar bangsa ini dapat menjadi bangsa yang bersatu, bangsa yang maju, bangsa yang baldatun, toibatun, warahun, ghafur. Dan di hari yang baik ini, hari pertama, ini adalah hari pertama di bulan kemerdekaan, hari pertama di bulan Agustus, sebagai wujud syukur kita atas berkah kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak kepada seluruh kiai, para habaib, para alim ulama, para tokoh agama, para santri yang hadir, serta seluruh komponen masyarakat yang bergabung secara daring untuk bersama-sama melantunkan zikir, melantunkan doa, memohon ridho Allah SWT, memohon perlindungan dan berkahnya agar bangsa ini terus melaju untuk Indonesia maju. Dan mari kita isi kemerdekaan ini dengan kerja keras, dengan optimisme untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah atas sambutan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini adalah sebagai salah satu wujud syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia. 78 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadzkuruni azkurkum washkuruli wala ta'furun." Ingatlah kepada aku, maka aku akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian mengingkariku. Dan pada malam hari ini, saya mengajak kepada kita semua yang hadir untuk berzikir, mengagungkan Allah, dan memanjatkan rasa syukur kita atas nikmat kemerdekaan 78 tahun bangsa Indonesia. Yang insya Allah akan dipimpin oleh pimpinan Pondok Pesantren Giri Kusumo. Kepada Al-Mukarram Gurunda Kiai Haji Munif Zuhri, kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-hudadil muhtadin al-mahdiyin. Ja'alana Allah wa iyyakum min ibadihi as-salihin al-faizin al-aminin bi khidmati nabiyil karim. Amin. Amma ba'd. Bapak Presiden, Ibu, Bapak Wakil Presiden beserta Ibu, hadirin yang saya hormati. Sebelum saya sam'an wa ta'ah ini atas perintah dari panitia untuk memimpin pembacaan zikir, mohon kiranya saya menyampaikan sepatah dua kata untuk sebagai muqaddimah. Yang pertama, bahwa zikir adalah panggilan, adalah doa, dan doa adalah bukti cinta terhadap Allah, terhadap Yang Maha Kuasa. Ketika seseorang sudah melupakan doa, artinya sudah meninggalkan Tuhan. Marilah kita bersama-sama melantunkan zikir dengan harapan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden juga Bapak Presiden. Doa adalah panggilan, adalah permohonan. Doa yang diijabah oleh Allah adalah doa di mana hati kita hadir. Maka saya bisa katakan bahwa ketika orang berdoa dan tidak dikabulkan, bukan salah melafalkan doa, bukan salah mengambil doa, memilih doa, tapi salah mengarahkan hati kepada Allah. Hadirin sekalian, mohon kiranya kita menghadirkan hati ini di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan semua harapan-harapan bangsa ini. Allahumma amin. Untuk doa yang malam ini kita panjatkan, kita baca, yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Syukur sampai 100 kali, karena dengan bismillah artinya mengandalkan rahmah belas kasih Allah lah semua akan sesuai dengan harapan, sukses seperti yang kita inginkan. Yang kedua, membaca alhamdulillah sebagai rasa syukur kita di mana kita sekarang hidup dalam negeri yang merdeka. Yang ketiga, bacaan la ilaha illallah. Kemerdekaan bukan berarti selesai, tetapi banyak sekali pekerjaan yang banyak juga tantangan dan rintangan, sehingga kita kuatkan iman ini. Dalam banyak sekali disebutkan bahwa la ilaha illallah miftahul jannah,
La ilaha illallah adalah kunci surga. Akan sangat mudah kalau hanya membuka dunia. Surga aja bisa dibuka dengan la ilaha illallah, apalagi dunia. Maka kuatkan iman ini agar Allah selalu memberikan pertolongan. Yang keempat, astaghfirullah. Dalam ayat Al-Quran disebutkan istaghfiru rabbakum yursilis sama'a alaikum midrara, al-ayat. Untuk kita banyak sekali kesalahan yang kita lakukan setiap hari, setiap menit, setiap jam. Dan ini akan menghalangi banyak hal untuk mencapai tujuan yang hakiki. Maka beristighfarlah, mohon ampun atas kesalahan yang pernah kita lakukan, agar Allah memberikan pertolongan dalam perjalanan yang akan datang. Yang kelima, bacaan sallallahu ala Muhammad. Karena berkah beliaulah, berkah Rasulullah lah kita mengenal Tuhan, kita beriman, dan kita akan masuk surga. Allahumma amin. Mari kita mulai. Kita bacaan tidak perlu kenceng-kenceng. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali baiti wa azwaj wa ali wa ummi wa ali baiti wa azwaji wa dzurriyyati wa sahabati wa ikhwani min anbiya mursalin Sayyidah Khadijah wa Sayyidah Fatimah Sayyidah Aisyah Muslim Sayyidah Aisyah Maryam Muslim Ja'far Sadiq Musal Qadim Ahmad bin Isa Muhajir Abdullah Khadir Nabi sallallahu ashabil kahfi wa syuhada wa salihin jamil malaikatil muqarrabin wal qarrabin alaihim salatu wassalam bi anna Allah yaghfir lana bihim wa yarhamuna bihim wa ya'fu 'anna bihim wa yumidu an barakati asrim arwani maqbul wa wa barakati anwari wasrim wa futuhat wa nafahatim wa adumi fid din wa bil akhirah wa ja'al bihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana 'ala millatihim wa yasurna fi zumratihim wa yadfa'una bihim al-bala' wal waba' wa ta'un wa mikron qurun wal asqam wal da'at wal alam wal mi'an wal fitan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.
Alhamdulillah. لا إله إلا الله 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 أستغفر 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 الله Astaghfirullah. Sallallahu ala Muhammad. 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 Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجينا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والتف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لقد ضاقت على القلب جميع الأرض ما رحبي فانجو من البلاء الصعب بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه الله سلام الله على ياسين إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Hadirin Bapak Presiden beserta Ibu Bapak Wakil Presiden, juga hadirin sekalian yang saya hormati. Saya selama 60 lebih tahun berdoa, baru kali ini saya ditemani oleh kalian dan juga para jamaah ditemani oleh bulan purnama. Ini menunjukkan Allah akan mengabulkan negeri ini, insya Allah akan menjadi baldah thayyibah warabbun ghafur, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuji Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Serta kita memohon ampunan kepada Allah atas segala hilaf-hilaf kita. Semoga Allah jadikan bangsa Indonesia bangsa yang besar, bangsa yang damai, bangsa yang makmur dan sejahtera. Semoga Allah jadikan bangsa kita bangsa yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin dan undangan yang dirahmati oleh Allah, di malam yang penuh dengan keberkahan, dengan hembusan angin yang sejuk yang Allah mungkin bisa jadi adalah salah satu hembusan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Hembusan rahmat yang luar biasa pada saat kita ikhlas memuji Allah dan mengagungkan Allah. Pada malam hari ini akan lebih lengkap lagi untuk kita memunajatkan kepada Allah, berdoa kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita
atas nikmat kemerdekaan yang diberikan kepada bangsa Indonesia tercinta. Untuk itu, kami mohon kepada Al-Mukarram Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya didampingi oleh 5 tokoh lintas agama untuk memimpin doa kebangsaan. Kepada Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya beserta 5 tokoh lintas agama kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya banggakan, yang tidak terlepas selalu kita doakan Bapak Presiden kita, Presiden Republik Indonesia, Bapak Al-Hajj Haji Joko Widodo beserta Ibu, dan Bapak Wakil Presiden dan jajaran para menteri yang selalu saya hormati, hadirin para alim ulama, para habaib, para hadirin semuanya, santri, wati dan santri yang berbahagia. Malam ini kita bersama-sama dalam rangka doa bersama setelah berzikir. Tidak lain, doa pertama ditujukan untuk membangkitkan rasa terima kasih kita atas kemerdekaan yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah syukur itu stuck berhenti? Tidak. Syukur kita tunjukkan bahwa kita bangsa yang merdeka akan membangun dan membuat kontribusi untuk bangsa negara ini maju di dalam ekonominya, maju di dalam pertaniannya, dan semakin kokoh, semakin kuat kecintaan kita kepada bangsa dan tanah airnya. Dari itu semakin kokoh pertahanan dan ketahanan nasional. Itulah benteng-benteng yang kita harapkan. Yang kedua adalah meningkatkan bangsa ini, regenerasi ini. Mampukah kita menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa ini? Inilah Indonesia yang besar. Inilah Indonesia yang mempunyai cerah yang sangat luar biasa, sehingga generasi kita tidak mengecewakan, tidak memalukan pada sesepuh-sepuh pendiri bangsa ini. Dan yang ketiga, mari kita jaga keutuhan Republik Indonesia ini. Sering kita mengumandangkan NKRI harga Mati. Setuju? Setuju. Boleh berbendera partai banyak, silahkan. Tapi ingat, merah putih cuma satu. Setuju? Jangan sekali-kali merubah merah putih. Setuju kan? Maka dari itu kita bersama-sama berdoa malam hari ini dengan saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Romo-romo ini adalah pagar-pagar Indonesia dalam bahaya Latinisme, termasuk beliau-beliau ini termasuk benteng-benteng kita. Maka dari itu mari kita bersama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, mari kita berdoa. Mulai. Selesai. Terima kasih. Semoga bapak-bapak kita, khususnya Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden bersama Ibu diberi kekuatan lahir batin dalam memajukan Indonesia, dalam menjawab tantangan dunia internasional. Paling tidak inilah Indonesia, kebanggaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Inilah wujud keragaman Indonesia dalam satu bingkai kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Dan tentunya kita umat Islam sebagai agama terbanyak di Indonesia, bahkan di dunia, kita juga memiliki tugas dan fungsi berada di garda terdepan untuk mempertahankan kesatuan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Baik para hadirin dan undangan yang dirahmati oleh Allah, dengan demikian acara pada malam hari ini
harus kita tutup. Dan tentunya dengan penuh harapan kita berharap semoga rangkaian kegiatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini bisa berjalan dengan baik dan bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang kokoh, bangsa yang berdaulat, bangsa yang kuat. Saya David Halik selaku pembawa acara mohon diri dan demikian kami mempersilahkan kepada Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Allahumma salli